Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih dapat melaksanakan perintah Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bagi orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita tuntunan, kepada kita risalah, suatu pesan yang mana sampai saat ini kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau sehingga kita tetap dalam ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah 8 yang dibanggakan, yang kami banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan bulan Ramadan ini kita patut bersyukur di dalam situasi yang seperti ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana keutamaan dan ketentuan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Anak-anakku yang kami banggakan, sholat tarawih, di dalam pelaksanaan sholat tarawih ini tentunya memiliki keutamaan-keutamaan yang perlu kita fahami. Karena ketika kita sudah memahami tentang keutamaan-keutamaan sholat tarawih, maka di dalam pelaksanaannya atau di dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih, kita bisa khusyuk, bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih sesuai perintah Allah, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun keutamaan-keutamaannya adalah pertama, dalam riwayat Bukhari Muslim telah disampaikan man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam hadis ini memiliki suatu pesan, terdapat suatu pesan yang mana hikmah atau keutamaan di dalam kita melaksanakan ibadah salat tarawih ini, salah satu keutamaannya adalah yang ada dalam makna hadis ini, yang artinya barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, siapa yang mendirikan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap ridho atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus dosanya, dosa-dosa yang telah lalu akan dihapus. Allah akan hapus dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat apa? Ketika kita ingin mendapatkan penghapusan dosa-dosa itu, syaratnya adalah yang pertama, kita harus iman, harus percaya, yakin di dalam melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua apa? Mengharap ridho dari Allah. Kalau kita tidak meyakini, kita tidak menata niat kita untuk mengharap ridho Allah, maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pahala Allah? Jangan sampai kita kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih dengan tujuan untuk kita
bertemu dengan teman-temannya, bermain rame-rame di masjid, jangan sampai. Maka untuk mendapatkan pahala di dalam melaksanakan sholat tarawih, perlu kita tata niat kita, perlu kita yakinkan niat kita supaya kita mendapatkan pahala dan terhapus dosa kita yang telah lalu. Yang kedua adalah ketika kita melaksanakan sholat tarawih, kita akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sholat tarawih disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Namun anak-anakku, dalam kondisi yang seperti ini, maka kami menghimbau untuk yang di masjid dekat rumahnya ada melaksanakan sholat tarawih, silahkan kalian mengikuti. Tapi jika tidak ada, silahkan untuk melaksanakan di rumah masing-masing. Pahalanya sama, yaitu dihitung pahala sholat berjamaah. Yang ketiga adalah meningkatkan silaturahim. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih, silaturahim kita akan terpupuk, ukhuwah Islamiyah juga akan terjaga. Karena apa? Karena seluruh umat muslim berkumpul bersama, melaksanakan sholat berjamaah, bersujud bersama dengan tujuan yang sama juga. Anak-anakku yang kami muliakan, yang keempat adalah menyehatkan jasmani dan rohani kita. Tentunya di dalam gerakan-gerakan sholat tarawih itu memiliki gerakan-gerakan yang menyehatkan. Setiap gerakan-gerakannya merupakan gerakan-gerakan yang tentunya dapat mengolah fisik kita, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Yang terakhir, di dalam keutamaan sholat tarawih ini adalah di mana kita mendapatkan pembelajaran. Sholat tarawih itu dilaksanakan hanya ketika di bulan suci Ramadan. Tetapi di bulan-bulan yang lain, selain bulan suci Ramadan, bulan Ramadan ya, maka itu disebut dengan sholat lail atau sholat malam. Nah, ini perlu kita pahami. Sehingga apa? Sholat tarawih ini keutamaannya apa? Keutamaannya adalah pembelajaran bagi kita untuk melaksanakan sholat malam di luar bulan suci Ramadan. Termasuk puasa ini juga pembelajaran. Nah, semua yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini adalah suatu pembelajaran bagi kita untuk melakukan atau melaksanakan nantinya di luar bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan atau bulan pembelajaran bagi kita. Nah, berikut adalah beberapa keutamaan-keutamaan di dalam sholat tarawih. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana ketentuan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Anak-anak yang kami cintai, pelaksanaan sholat tarawih, kita sudah saya sampaikan tadi di awal, sholat tarawih dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Selainnya atau di luar bulan suci Ramadan disebut dengan sholat lail atau sholat malam. Adapun pelaksanaan sholat tarawih atau waktu yang afdolnya itu adalah di tengah malam. Akan tetapi bagaimana jika kemudian kita melaksanakan di awal malam? Tidak apa, ya. Waktu sholat tarawih dilaksanakan di awal malam tidak mengapa, karena untuk mengharap pahala berjamaahnya itu tadi. Adapun Nabi Muhammad SAW di dalam pelaksanaannya yaitu melaksanakan di tengah malam. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 749, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah hadis, "Sholatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashira ahadakumul fajra falyatraka'atal wahidah. Akan tetapi di dalam pelaksanaan salat tarawih ini ya, jika kemudian kita sudah melaksanakan salat lail atau salat tarawih, kemudian kita khawatir akan datangnya salat waktu fajar, maka kita boleh menutup 1 rakaat. Nah, 1 rakaat ini yang disebut dengan salat witir. Nah, jadi dalam pelaksanaannya Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, maka Nabi melaksanakan 2 rakaat salam sampai 4 kali, maka keseluruhannya sejumlah 8 rakaat. Kemudian ditutup witir. Witir itu adalah ganjil. Jadi boleh 1, boleh 3, kemudian 4.
kemudian 5. Nah, itu. Jadi sholat yang dilakukan dengan hitungan yang ganjil. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan sholat witir itu tidak menggunakan tahiyatul awal, ya. Jadi langsung misal 3 rakaat, maka kita melaksanakan 3 rakaat langsung tahiyatul akhir. Nah, itu pelaksanaan Nabi Muhammad SAW sering melakukan itu tadi. Nah, adapun hadis yang kedua, ya, Sayyidina Aisyah radhiyallahu an dalam sebuah hadis mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW di malam hari. Nah, ini nanti kita bisa gunakan sebagai perbandingan hadis yang pertama dan kedua. Nah, suatu saat sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholatnya Nabi Muhammad ketika di malam hari? Bagaimana Aisyah menjawab? Aisyah menjawab, Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah tadi ditanya tentang bagaimana sholatnya Nabi Muhammad di malam hari, Aisyah menjawab, jangan kau tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya bacaan Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengatakan seperti itu karena memang Aisyah yang lebih paham, Aisyah mengerti bagaimana bacaannya Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Ketika sholat, Nabi Muhammad di rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai, ayat 1 sampai selesai itu. Kemudian dilanjut An-Nisa. Nah, suatu ketika di 3 hari pertama di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih di tengah malam waktunya di masjid. Ketika itu diikuti para sahabat. Hanya 3 hari di bulan suci Ramadan di tengah malam diikuti oleh para sahabat. Sahabat mengikuti sholat di masjid, sholat berjamaah, sholat tarawih. Kemudian ketika Al-Baqarah selesai, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan bacaannya surat An-Nisa. Nah, begitu panjangnya, begitu bagusnya, maka sampai kakinya sampai bengkak. Itulah Nabi Muhammad, padahal beliau adalah orang yang maksum, orang yang ampunkan dosanya, tetapi sholatnya sangat luar biasa. Anak-anakku yang kami banggakan, Nabi Muhammad SAW ketika setelah 3 hari itu tadi, kemudian hari berikutnya atau Ramadan yang keempat, Nabi Muhammad tidak melaksanakan sholat di masjid. Mengapa demikian? Bukan karena capek atau bukan karena apa. Akan tetapi Nabi Muhammad khawatir jika kemudian sholat tarawih itu dijadikan sebagai suatu hal yang wajib. Karena diikuti oleh para sahabat, Nabi Muhammad melaksanakan di masjid, maka Nabi Muhammad khawatir jika kemudian nanti sholat tarawih atau sholat malam yang tadi hukumnya sunnah itu kemudian dijadikan wajib. Nabi Muhammad sayang kepada umatnya, Nabi Muhammad khawatir kepada umatnya, maka Nabi Muhammad berusaha untuk bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini nanti bisa beribadah dengan khusyuk. Dari 2 hadis yang kami sampaikan tadi, pada intinya adalah suatu ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat tarawih dengan hitungan 2 rakaat salam sampai 4 kali dengan total 8 rakaat, kemudian ditambah 3 rakaat, maka jumlahnya 11 rakaat. Kemudian suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha nomor 3569 ini, Nabi Muhammad melaksanakan 4 rakaat salam, maka total 8 rakaat. Kemudian ditutup 3 rakaat. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Untuk itu, anak-anakku, di dalam pelaksanaan atau ketentuan sholat tarawih, di mana ini untuk pembelajaran kita, baik di bulan suci Ramadan ini, kemudian maupun di luar bulan suci Ramadan, maka tentunya kita perlu memahami bagaimana ketentuan-ketentuan ini agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang utama yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini, pahala penghapusan dosa. Allah Al-Ghafur, Allah itu Maha Pemaaf. Dosa-dosa kita yang telah kita lakukan
di tahun-tahun yang lalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah anak-anakku yang kami banggakan, di dalam bulan pembelajaran, bulan suci Ramadan yang kita jadikan sebagai pembelajaran ini, kita terus kita tingkatkan. Jangan sampai kemudian semakin lama, semakin menuju ke akhir Ramadan, semakin lemah iman kita, semakin turun semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita gunakan momen-momen ini, sehingga di luar bulan suci Ramadan kita terbiasa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku yang kami banggakan dan kami sayangi. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini bisa kita ambil hikmah di dalam pembelajaran ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah apapun itu, ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.